Bismillahirrahmanirrahim. Di antara bentuk kesombongan adalah kesombongan dengan harta. Dan ini juga sudah kita contohkan ya, bagaimana orang sombong dengan harta. Qarun yang sombong dengan apa? Hartanya. Hati-hati, makanya Rasulullah SAW menyebutkan harta sangat punya pengaruh terhadap jiwa seseorang. Ya. Al-kibr al-khuyala fi ahli al-khail wal ibil ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesombongan, keangkuhan berada pada pemilik onta dan pemilik kuda. Wasakina, adapun ketenangan pada pemilik kambing ya. Kenapa? Karena harta itu punya pengaruh. Orang kalau punya kuda, wah kudanya hebat, dia bangga. Ya, tidak semua orang punya kuda. Sombong, banyak para sahabat punya kuda dan mereka tidak sombong. Tapi maksudnya di antara sebab bikin orang sombong, punya barang-barang yang mewah, punya kuda yang mewah, punya onta yang mewah, apalagi kalau kudanya lomba kemudian menang, wah, ini bahaya, orang bisa bikin sombong. Ya. Ya, bisa bikin orang sombong ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh seorang ya akan melakukan tagha, tughyan, melampaui batas, di antaranya sombong. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna, tapi merasa dirinya sudah kaya. Dia merasa dirinya sudah hebat. Ya, kalau pemilik kambing apa yang mau disombongkan? Ya, kambing tenang, tidak ada lomba pacuan kambing, enggak ada. Tapi kalau pacuan kuda, pacuan onta ada. Pacuan kambing tidak ada. Mau sombong dengan kambing, saya punya kambing hebat. Oh, kambing bembek tinggal disembelih. Tapi kalau kuda orang dia sombong. Saya punya kuda, saya punya ini. Nah, saya katakan kalau kuda onta bisa bikin orang sombong, demikian harta yang lain, punya mobil mewah bisa bikin orang sombong. Punya jam mewah, jam saya mana yang mewah itu? Saya lagi enggak pakai ya. Jam mewah bisa bikin apa orang sombong ya. Kemudian apalah, motor gede mewah bisa bikin orang sombong, apalagi tampil beda tengah jalan. Saya tidak nuduh mereka sombong ya, saya bilang hati-hati, waspada. Yang punya barang-barang mewah bisa jadi sombong. Punya tas bermerek bisa bikin apa orang sombong. Dan itu benar kalau misalnya seorang ibu datang tidak dihargai sama pelayan. Ibu, apa sih? Apa kerjaannya? Begitu langsung dia keluarkan tasnya merek mahal. Oh ya bu, ya bu. Langsung otomatis depan orang langsung menghargai. Kenapa? Tahu ini tas mahal. Begitu buka jamnya, jam mahal, orang udah ngerti udah. Ya, suasana seperti ini buat orang mudah untuk apa? Sombong dengan hartanya. Makanya saya ingatkan ikhwan akhwat, kita kalau diberikan kelebihan harta ya jangan terus yang mewah-mewah ya. Lihat kata Rasulullah SAW, al-badadatu minal iman. Kesadaran bagian daripada keimanan. Ya, kita kadang punya baju bagus, lihat Nabi seadanya, ada baju bagus, pakai baju bagus. Baju biasa pakai baju biasa. Rasulullah pernah naik onta, Rasulullah SAW juga pernah naik himar ya. Rasulullah SAW pernah pakai baju bagus, Rasulullah SAW pernah pakai baju biasa ya. Bahkan Nabi SAW terkadang berjalan tanpa pakai alas kaki. Tawadhu ya. Jangan kita semua yang kita maui kita turutin dah. Ya, kadang-kadang kita meskipun saya bilang kalau Anda miliarder misalnya. Anda miliarder, taruhlah. Anda mampu setiap berangkat naik bisnis kelas, tapi sesekali naik ekonomi. Agar kita tidak menjadikan dunia masuk dalam hati kita. Kita ini hati kita berkhianat. Kita mungkin menyangka kalau saya punya harta banyak saya tidak sombong, tapi hati kita berkhianat. Tahu-tahu dunia tersebut masuk dalam hati kita tanpa kita sadari. Merasa tinggi dengan kemewahan yang kita miliki, dengan ajudan-ajudan yang menggiringi kita. Kita mau jalan ke sana ajudannya banyak. Wow, kita mau ke sana ajudannya banyak. Mau jalan kaki, mau olahraga, mau naik sepeda. Wah, ini hati-hati. Hati-hati. Biasa dilayani buat seorang merasa tinggi. Hati-hati. Intinya kekayaan bisa bikin orang sombong ya. Lihat bagaimana Qarun sombong kekayaan. Kekuatan tubuh seperti kaum Ad bisa bikin orang sombong. Udah kalau badan gede, badan sudah hebat, sudah pakainya selalu baju singlet supaya orang lihat semua apa? Bodinya. Perempuan-perempuan yang bodinya seksi-seksi pakai baju yang seksi supaya orang tahu bodinya seksi. Pamer semua dengan Allah beri semua itu bukan untuk Anda pamerkan tapi untuk Anda syukuri. Lihat kaum Ad sombong dengan kekuatannya, Allah binasakan dengan apa? Dengan angin ya. Demikian juga sombong dengan dengan keturunan ya. Dan ini penyakit jahiliyah. Ya. Al-fakhru bil ahsab, sombong dengan kedudukan ya. Saya keturunan inilah. Yang kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa. Wala 'abdun mu'minun khairum musyrikin. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin. Kata Allah, budak laki-laki yang hitam lebih baik daripada seorang musyrik. Budak wanita yang hitam lebih baik daripada seorang wanita musyrikah.
Bilal alaihissalam berkulit hitam Habasyi, tapi Rasulullah mendengar suara sendalnya di hadapan Nabi di surga, ya. Dan udahlah, jangan sombong dengan keturunan. Saya darah biru, saya dari keraton ini, saya dari kerajaan ini, keturunan inilah. Udah enggak usah lah. Kalau Anda cerita sejarah enggak ada masalah. Ya kita tapi kalau untuk sombong, untuk angkuh tidak ada faedahnya. Justru itu terlarang. Sombong dengan apa? Dengan nasabnya. Kemudian sombong dengan jabatan. Lihat bagaimana Haman yang sombong, mentang-mentang pejabat besar Fir'aun, ya. Bagaimana raja yaitu Fir'aun sombong, bagaimana Namrud sombong. Hati-hati, jabatan juga bisa membuat orang berubah hatinya. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Subhanahu wa taala, kesombongan penyakit hati dan kita bisa deteksi. Kalau Anda benar-benar perhatian sama hati, deteksi. Apa sebab apapun yang buat hati Anda berubah menjadi sombong, tinggalkan. Waduh, saya kok setelah begini jadi berubah. Saya kok setelah punya ini, saya kok hati saya merasa tinggi. Saya kok telah memegang jabatan, kok hati saya merasa tinggi. Ya. Sampai ada yang ulama mengatakan seorang merasa bangga dengan jabatannya. Dia tidak tahu jabatan itu musibah lebih besar daripada kenikmatan. Akan diberi pertanggungjawaban, ngurusin banyak orang, tanggung jawabnya besar pada hari kiamat kelak. Itu jabatan yang buat kau harusnya banyak beristighfar kepada Allah. Jangan menjadikan kau semakin sombong dan angkuh gara-gara jabatan tersebut.